Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Langkah Tutor, yaitu sebuah channel tutorial yang gitu-gitu aja ya teman-teman. Oke YouTuber, jadi di zaman saat ini peran sebuah thumbnail sangat penting tentunya ya untuk retensi klik tayang video kita. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut untuk sekreatif mungkin dalam membuat thumbnail ya untuk video kita. Dan di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik hanya dengan satu aplikasi saja teman-teman. Untuk itu saya minta supaya jangan di skip ya videonya, agar teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Jika sudah siap, ayo kita langsung ke tahap pembuatan videonya. Oke teman-teman, jadi di sini kita hanya membutuhkan satu aplikasi saja ya untuk pembuatan thumbnailnya, yaitu aplikasi yang namanya Pixellab. Jadi teman-teman tinggal nyari di Google Play Store, ketikkan saja di sini Pixellab. Nah ini Pixellab, dan tinggal download saja teman-teman aplikasi Pixellab-nya. Oke teman-teman, jika sudah, kita langsung saja buka aplikasi Pixellab-nya di sini. Jadi keunggulan daripada aplikasi Pixellab ini teman-teman, di sini di titik 3 di sini ini sudah ada image size ya. Udah ada aturan otomatisnya, ukuran otomatisnya teman-teman. Kalau misalkan kita klik di sini, udah ada kayak YouTube channel banner, YouTube thumbnail. Jadi udah ada ukurannya otomatisnya teman-teman ya. Makanya keunggulannya tuh di sini enaknya pakai Pixellab. Jadi kita nggak usah bingung-bingung ukurannya mau berapa banding berapa. Ini udah ada ukuran otomatisnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika sudah di-download aplikasi Pixellab-nya, sebelum itu kita siapkan dulu ya berkas-berkas yang mau kita masukkan ke dalam thumbnailnya teman-teman. Jadi di sini saya mau remove satu foto, remove backgroundnya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal ketik saja remove BG. Nah ini teman-teman. Nah ini. Jadi kita tinggal masuk ke remove background, dan kita tinggal upload saja teman-teman foto mana yang mau kita remove. Misalkan di sini saya mau saya mau menghilangkan backgroundnya foto saya yang ini teman-teman. Jadi di sini udah langsung otomatis mengupload dan menghilangkan backgroundnya teman-teman. Teman-teman juga kalau misalkan butuh untuk menghilangkan background, tinggal masuk ke sini saja teman-teman. Nah sini cepet ya, nggak usah ribet. Jadi nggak pakai ribet harus menghapus-hapus background segala, udah langsung jadi teman-teman ya. Dan kalau udah seperti ini teman-teman bisa langsung download aja teman-teman. Klik download dan udah langsung mendownload teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah di-download foto yang tadi, jadi teman-teman di sini tinggal nyari apa gambar penunjangnya teman-teman. Kalau misalkan saya sih biasanya suka nyari yang kolom kotak PNG kayak gitu teman-teman. Jadi supaya kolom kotak-kotak yang kayak gini supaya nanti terlihat lebih menarik ya teman-teman, seperti ini. Dan teman-teman tinggal download saja sesuai kebutuhan teman-teman semua. Cari saja sebutuhnya teman-teman, tinggal mendownload mana yang teman-teman suka. Dan kalau sudah, kita langsung saja masuk ke aplikasi Pixellab-nya lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah ada di aplikasi Pixellab-nya ya.
Dan langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat thumbnail yaitu menentukan ukurannya dulu teman-teman. Kita klik saja di titik 3 di sini. Kemudian pilih image size. Dan klik yang ini teman-teman. Pilih ukuran yang teman-teman mau buat, berhubung kita mau membuat thumbnail. Jadi kita di sini pilih YouTube thumbnail ya teman-teman. Dan ukurannya sudah otomatis 1280 per 720. Kita klik saja OK. Dan sini sih kita sudah bisa langsung mengeditnya teman-teman. Gimana cara ngeditnya? Jadi kalau misalkan saya pribadi itu memilih latar yang terang teman-teman, jadi tinggal klik saja yang ini, kemudian pilih shapes. Nah ini bisa dilebarkan teman-teman, bisa digeser, bisa dilebarkan. Nah kalau udah kayak gini teman-teman, tinggal pilih saja warnanya yang teman-teman suka. Tuh di sini di bawah ada kolom warna, mau hijau, merah, kuning, terserah ya. Kalau saya sih lebih suka warnanya yang merah ya, supaya kalau background itu yang merah supaya lebih terang, lebih kelihatan. Kalau sudah tinggal klik saja centang di sini teman-teman. Dan dikunci dulu ya supaya tidak ke bawah-bawah kemana-mana. Kunci tombol gembok sini. Oke teman-teman, jika sudah, jadi kita sudah mulai bisa mengeditnya teman-teman. Pertama kita akan memasukkan foto yang tadi teman-teman, yang tadi udah kita remove backgroundnya. Hasilnya tentu saja kita cari di download, di sini pasti ada di download. Yang ini teman-teman, jadi saya udah nge-remove beberapa foto. Oke, saya mau masukkan yang ini. Caranya langsung saja kayak gini teman-teman. Langsung klik centang sini teman-teman ya. Nah, ini otomatis sudah masuk. Teman-teman bisa ngaturnya di sini. Tinggal diatur sesuai kebutuhan teman-teman semua. Jadi, jika teman-teman sudah posisinya tidak mau dirubah lagi, di sini misalkan udah dikunci aja teman-teman. Tapi sebelum dikunci teman-teman mending dilihat dulu kayak yang lainnya nih, misal di kolom, klik saja di fotonya, terus di sini langsung teman-teman pilih stroke supaya ada batasnya seperti ini teman-teman. Jadi stroke-nya bisa terserah ya, mau biru, mau hitam, mau kuning. Dan kalau saya pribadi lebih suka stroke yang putih kayak gini teman-teman, dan ukurannya 2. Ini bisa ditambah juga tuh besar, cuman saya biasanya 2. Kalau udah tinggal klik checklist di sini teman-teman. Dan bisa menambahkan shadow juga sini teman-teman. Shadow, klik saja enable. Dan kita pilih warna shadownya teman-temannya, mau merah, saya tetap putih. Cuman di sini ukurannya udah cukup 10. Nah kalau udah, checklist teman-teman. Oke teman-teman, jadi langkah selanjutnya kita tinggal masukkan gambar penunjang yang tadi kita download ya teman-teman. Caranya klik tanda plus di sini teman-teman. Terus pilih from gallery dan lihat di berkasnya, pasti adanya di download teman-teman. Nah jadi kita tadi udah ngedownload apa aja. Misalkan saya mau yang ini. Nah caranya klik aja terus oke. Nah jadi kita mau ambil yang mana tuh, terserah. Saya misalkan mau ambil yang warna kuning aja. Caranya kayak gini. Terus klik centang di sini di bawah. Nah ini kan masih kelihatan teman-teman yang warna apa? Yang warna putihnya. Nah caranya ini, kalian klik di gambarnya ini. Kemudian di bawah masih di ini, kalian pilih yang eraser color.
Jadi hapus warna latar belakangnya teman-teman. Klik saja ini, klik enable. Nah ini kan udah terhapus, cuman masih ada bayang-bayang kayak gitu. Kalian tinggal mainkan aja ininya nih, tuh kayak gitu. Mau kayak gini, oke segini udah cukup. Kalau udah tinggal checklist dan atur tempatnya sesuai yang teman-teman mau ya. Mau dikecilin, mau dipanjangin, terserah teman-teman semua. Lalu kita tinggal masukkan teksnya aja teman-teman. Jadi kalau mau masukkan teks, kita tinggal pilih tanda plus di sini dan kita klik aja teks di sini. Nah, otomatis akan muncul di layar ini tulisan teks, new text. Untuk memasukkan teksnya, kita klik aja new text-nya 2 kali. Nah, otomatis kita tinggal memasukkan teks yang mau kita masukkan. Cara membuat oke. Nah, terus teman-teman di sini teman-teman juga tinggal memilih ukurannya. Jadi ada di kolom A di bawah ini teman-teman. Sebelum milih ukuran, lebih baik teman-teman milih fontsnya dulu teman-teman. Fontnya terserah. Di sini ada lumayan juga fontsnya. Jadi mau kayak yang kayak gini, terserah lah teman-teman. Saya sih biasanya pakai yang ini. Nah ini yang meme fonts. Kalau udah, kita tinggal klik OK di sini. Otomatis langsung berubah sini teman-teman. Dan untuk warnanya teman-teman tinggal pilih di sini warna, ada tulisan color ya, color. Misalkan teman-teman mau jadi warna kuning atau hijau seperti ini, bisa, terserah teman-teman semua ya. Misalkan kayak gini teman-teman, jadi warnanya hitam. Kita klik saja dulu di sini checklist, dan untuk size di sini ada size teman-teman. Klik saja size dan di sini kita bisa atur ukurannya seperlunya teman-teman ya. Oke, misalkan segini cukup. Kalau udah cukup, klik checklist dan bisa digeser-geser sesuai yang teman-teman mau ya. Masukkan lagi yang seperti tadi teman-teman, prosesnya sama yang hasil download tadi. Oke teman-teman, daripada lama ya ininya apa namanya videonya, jadi teman-teman, jadi saya percepat aja teman-teman ya ininya videonya, supaya nanti kita lihat langsung jadinya seperti apa teman-teman. Oke. Dan oke teman-teman, jadi kalau dirasa sudah cukup mengeditnya, jadi teman-teman tinggal save saja. Caranya klik gambar hard disk yang di atas di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menyimpan project ini, teman-teman klik aja yang atas. Dan kalau misalkan teman-teman mau menyimpan gambarnya di galeri, kalian tinggal klik aja yang bawah yang save as image. Jadi kita mau save dulu image-nya teman-teman. Nah, dan ini dia hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian saja ya untuk tutorial pembuatan thumbnail kali ini teman-teman. Jadi silahkan di-share jika video saya bermanfaat buat kalian. Dan jika video saya tidak bermanfaat, silahkan di dislike teman-teman. Tapi pencetnya 2 kali teman-teman ya, seperti biasa. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman,
saya minta tolong dong subscribe, karena subscribe kan gratis ya. Ya teman-teman, jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.